Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pertama-tama puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat kesehatannya lah kita dapat bertemu di kajian live, yaitu kajian Jumat DPD PKS Kota Palembang. Nah, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema ibadah kurban, yang dimana pembicara pada hari ini adalah pembicara yang sangat luar biasa pastinya, yaitu Ustazah Insinyur Hajah Fanin Nurlita Nainggolan MSI, yang dimana biasa dipanggil Ustazah Fanin. Benar Ustazah? Iya, benar. Salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita Muhammad SAW, Sallallahu alaihi. yang dimana kita sangat mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini tentang ibadah kurban. Nah, pemateri kita Ustazah Fanin. Pada Ustazah saya persilahkan. Ya, terima kasih Nadia. Apa kabar Nadia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustazah apa ya? kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi kita mulai saja kajian Jumat online DPD PKS Palembang ya, pada hari ini, pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwas samiul alim wa huwa qahiru fawqa ibadih wa huwa latiful khabir. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'u bi ihsani ila yaumidin, amma ba'. Netizen yang di rumah dan di mana saja berada, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Dan semoga keluarga kita juga sehat walafiat semuanya, dilindungi oleh Allah, dijauhi dari wabah penyakit pandemi ini dan penyakit-penyakit lainnya, musibah dan mara bahaya, insyaallah. Hari ini saya diberikan amanah ya untuk memberikan materi tentang yang bertema ibadah kurban. Ya. Jadi ibadah kurban ini sebentar lagi ya, sekitar H-15 hari ini ya. Jadi tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah kita akan melakukan perayaan ya Idul Adha atau Idul Kurban, sering disebut seperti itu juga. Ya, ibu-ibu yang di rumah dan para keluarga yang mendengarkan, kita melihat bahwa ibadah kurban itu pada hakikatnya adalah bercerita atau berkisah tentang suatu keikhlasan dan kesabaran seorang pemuda yang bernama Ismail. Tetapi karakter pemuda yang tumbuh di dalam lingkungan keluarga Nabi besar Ibrahim alaihissalam ini bukan terbentuk dengan sendirinya, tapi bagaimana seorang Ibrahim, seorang ayah dari Ismail itu betul-betul membentuk karakter kepribadian pemuda Ismail ini sedari kecilnya. Ya, luar biasa kalau kita bisa melihat akhirnya bagaimana kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini menjadi sebuah syariat yang sekarang kita kerjakan sampai dengan saat ini. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu dari dahulunya memang selalu mencari Tuhannya. Iya, Ustaz. Iya. Jadi di dalam sebuah masyarakat yang luar biasa terkontaminasi oleh berhala, oleh sembahan-sembahan lainnya, tetapi Ibrahim itu mampu untuk memilah sebenarnya siapa sih yang Tuhan yang sebenarnya berhak saya sembah. Iya. Siapa sih Tuhan yang sebenarnya? Lalu dia bertanya kepada Azhar ya, bapaknya, karena bapaknya itu pembuat berhala. Ya, jadi bapaknya yang membuat berhala. Lalu kemudian dia bertanya kepada bapaknya, mengapa kalian menyembah Tuhan yang tidak bisa makan, yang tidak bisa menjawab, bahkan ketika dipukul sekalipun, dihancurkan sekalipun tidak bisa membalas
apa yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya Apa sih gitu. menyembah yang Iya, dibuat sendiri? iya, ya, jadi yang diciptakan sendiri. pergolakan jiwa pemudanya itu luar biasa, Iya, ya. Sampai-sampai kemudian dia tidak mendapat jawaban dari kaumnya, dia berlari dan melihat ya bintang di langit yang indah ya. Tapi ketika datang bulan, bintang itu juga Menghilang. meredup ya, menghilang gitu, menghilang cahayanya dibandingkan dengan bulan yang indah cahayanya. Tapi Lebih besar ketika cahaya waktu bulan dibandingkan iya, bulan. tapi ketika waktu subuh tiba, matahari terbit, sudah bulan dan bintang itu juga Menghilang. sirna, hilang seperti itu. Sehingga ini bukan Tuhan saya. Tuhan saya adalah yang bisa menjawab pertanyaan saya, yang bisa memberikan rezeki kepada saya, bahkan yang bisa memberi anak kepada saya. Jadi pada waktu itu Ibrahim bersama istrinya Sarah itu sudah menikah berapa tahun tapi tidak dikaruniai anak. Jadi dia ingin memiliki anak dan keturunan yang akan bisa mengemban tugas dakwahnya kemudian untuk kaumnya. Tapi ini kepada siapa saya harus meminta? Ya, kepada siapa saya harus meminta? Apakah kepada berhala-berhala yang tidak jelas ya, yang dipukulnya aja tidak bisa membalas seperti Tidak itu. memiliki daya upaya. Iya, tidak memiliki daya upaya. Akhirnya sesembahan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu dia meminta dengan doa yang masyhur ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepadaku dan kepada pasanganku itu keturunan yang menjadi qurrata ayun, yang menjadi penyejuk hati gitu, yang menjadi penyejuk hati, selain menjadi penyejuk hati bagi keluarga dan juga imam bagi orang-orang bertakwa, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa ya. Jadi itu suatu yang apa tuh namanya, gimana ya Tuhan bisa menjawab seperti ini. Kemudian Ibrahim menikahi Siti Hajar, lalu terjawablah ya doa itu, doa Nabi Ibrahim tersebut, lalu diberikan Allah, ya Allah melalui firman-Nya dalam Quran surat As-Saffat ya, maksudnya As-Saffat itu diberikan jawabannya berupa sebuah kabar gembira kepada Ibrahim memiliki seorang anak laki-laki yang sangat sabar, yang sangat sabar. Saking sabarnya disebut di situ halim. Halim itu bukan hanya lembut saja ya artinya, tapi lembutnya tuh sampai kepada lembut yang sabar. Tapi sabarnya itu tidak pasrah atau apa. Kita lihat adalah karakter Nabi Ismail itu pemberani ya dari dulu ya, bersama ibunya tidak ada air dan sebagainya di sebuah wilayah yang tandus ya, tetapi bisa ya hidup ya, struggle ya, bisa bertahan hidup di tempat seperti itu berdua saja dengan ibunya gitu. Jadi ya itulah halimnya Ismail. Jadi diberikan oleh Allah sebuah jawaban yang menuntun Ibrahim kepada tauhid yang benar, kepada tauhid yang benar, bahwa Tuhanmu bukan berhala itu yang mana kata orang tuh tidak mungkin, tapi karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iya akhirnya diberikan. Lalu kemudian juga mendapatkan ini kan anak berikutnya, yaitu dari Sarah berupa anak laki-laki juga bernama Ishak yang menjadi nabi. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu memang zurianya itu, keturunannya itu keturunan orang-orang saleh. Iya. Karena memang doa Nabi Ibrahim itu begitu tulus dan dia meminta jawaban daripada Allah, siapa sebenarnya Tuhan saya. Lalu akhirnya diberikan oleh Allah, tetapi apa? Tetapi ada sebuah ujian lagi yang harus dilewati oleh Ibrahim.
untuk lebih memurnikan ketauhidannya. Jadi ibadah kurban ini bukan hanya sebuah ibadah ritual. Ibadah kurban ini sebenarnya bercerita tentang sebuah keikhlasan dan sebuah kesabaran. Iya, benar tuh. Sebuah keikhlasan dan sebuah kesabaran. Jadi bagaimana ikhlas itu kan semata-mata karena Allah, ya. Jadi diuji lagi apakah yang dilakukannya selama ini, amal yang dilakukannya banyak dan sebagainya itu terhadap keluarganya, menyantuni keluarganya, menyayangi keluarganya itu diuji kembali oleh Allah. Ya. Apakah permintaanku engkau kabulkan juga? Ya. Yaitu bermimpilah Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Padahal itu anak yang ditunggu-tunggu. Oh, ditunggu-tunggu nian ya, anak istilah wong sekarang itu anak mahal ya, ya anak mahal ya. Jadi tunggu-tunggu nian, tapi disuruh disembelih ya. Ibrahim itu sampai kalau kita yang ngomong ya galau ya, kalau bahasa sekarang tuh galau. Kenapa tidak galau anaknya sendiri, ya kan? Yang ditunggu dan satu-satunya ya pada waktu itu ya sebelum Ishak lahir ya. Nah seperti itu dan harus dikorbankan ya. Jadi dikorbankannya itu memang tidak pada saat kecil nian. Jadi Ismail itu ada di dalam usia yang balik. Ya, jadi usia remaja tapi sudah usia yang balik, balagh ya. Jadi sebuah usia yang sudah matang menurut Islam. Ya. Jadi pada waktu itu, tapi kalau kita lihat ya matang menurut Islam itu bagaimana dia memang tumbuh daya nalarnya terhadap keislaman itu sendiri. Jadi perintah itu membuat galau Nabi Ibrahim alaihissalam sampai 3 hari ya, 3 hari mikirnya tuh ya. Jadi tanggal 8 itu maka disebut 8 Zulhijjah itu maka disebut sebagai hari tarwiyah itu karena tarwiyah itu artinya mikir-mikir. Mikir dulu. Ya. Bukan nak menolak, bukan, tapi menolak nak nyampe ke anak dewe ya. Dan anak dan istri ya, ibunya Ismail. Gimana caranya untuk menyampaikan kepada anak sendiri? Ya, jadi belum tersampaikan. Tanggal 8 Zulhijjah itu belum tersampaikan. Masih mikir-mikir dulu. Masuk tanggal 9 ya dia wukuf ya. Wukuf itu artinya berhenti. Ya, wukuf itu dari kata wakaf, berhenti. Wukuf di Arafah mengosongkan segala nafsu duniawi ya. Dan melihat bahwa ini adalah perintah Allah dan dia melihat bahwa Ismail anaknya itu insya Allah mempunyai kesanggupan untuk menerima wahyu yang sama dengan dia. Tanggal 10 Zulhijjah pada waktu menjelang duha ya, makanya disebut hari Idul Adha. Adha itu artinya duha. Jadi diberitahukanlah ya kepada Ismail ya. Apa jawabannya? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati katanya, ya ayahku lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah ya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan memang sudah termaktub di Al-Quran disebutkan bahwa Ismail ini yang akan diberikan kepada Ibrahim adalah al-gulamu halim ya. Anak laki-laki yang sangat-sangat sabar. Ya, bahkan dia berpesan secara teknis ya begini ya Abi ya begini supaya aku tidak meronta terus sebagaimana dan ini tolong beritahukan kepada ibu dan sebagainya ya. Kemudian ditaruhlah di pelipisnya, dibawa ke Jabal Kurban ya. Jabal Kurban itu sebuah bukit yang posisinya antara Mina dan Musdalifah. Dibawa ke atas bukit dan disitulah hendak disembelih. Pada waktu hendak disembelih,
Lalu kemudian Ismail langsung digantikan. Ismail digantikan oleh dengan seekor domba. Tidak disebutkan di Al-Quran itu apakah domba ataukah unta, tapi disebutkan sebagai sebuah sembelihan yang besar. Jadi dia sembelihan yang sempurna. Iya. Kalau kita itu berkurban kan tidak boleh cacat, ya, sudah cukup umurnya, ya, tidak kurus nian, ya, itu ya, seperti itu. Jadi ini betul-betul sempurna. Jadi sembelihan yang besar, sembelihan besar, tidak disebutkan apa itu jenis hewannya, tapi di Al-Quran disebutkan sembelihan yang besar. Jadi ditukar oleh Allah, ya, dan disebutkan bahwa Ibrahim dan Ismail sudah lulus daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekali. Iya. Dan ini kemudian di dalam Quran surat Al-Hajj, ya, itu sekitar dari ayat 34 sampai 37 itu bercerita bagaimana ritual pengorbanan ini, ya, dijadikan sebagai ibadah kurban, ya, ibadah kurban yang menjadi sunat muakkad. Sunat muakkad itu adalah mendekati wajib. Tapi kalau tidak sanggup, ya, kalau tidak dilakukan itu tidak sampai berdosa, ya. Tapi itu sangat-sangat bagusnya dilakukan. Ya, kalau sunat muakkad itu sangat-sangat dianjurkan, ya, untuk menyembelih hewan kurban. Ya, sampai sekarang itu hewan kurban itu akhirnya menjadi sebuah ibadah kurban yang kita maksud, ya. Yang dikenal dengan Idul Adha. Iya, jadi kita memotong hewan kurban itu 3 hari lamanya bisa. Jadi dari tanggal 10, tanggal 10, 11 dan 12, ya, itu masih bisa dilakukan pemotongan. Jadi dari tanggal 10, 11 dan 12 ya Ustaz? Iya, 3 hari berturut-turut itu bisa kita lakukan pemotongan hewan kurban. Iya. Jadi disebutkan dalam Quran Al-Hajj itu bahwa sebenarnya yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, ya, bukan dimaknya, bukan darahnya, ya, tetapi ketakwaannya yang sampai kepada Allah. Tapi harus ditandai, bukan berarti kita, oh ya, saya ini Idul Adha kurban, saya membayangkan bahwa saya ini sedang berkurban, gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh dibayangkan. Iya, nggak boleh dibayangkan. Jadi harus ditandai dengan kita menyembelih kurban, barulah kelihatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketakwaan itu bermacam-macam, ya. Kita bisa melakukan puasa, itu menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah juga. Kita melakukan ibadah haji itu menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah juga. Iya. Dan ini salah satu ketakwaan yang bisa sampai kepada Allah itu adalah dengan menyembelih hewan kurban. Setelah disembelih hewan kurban itu bisa dimakan dagingnya oleh kita sendiri, kemudian bisa diberikan kepada orang, disebutkan di situ dalam Quran surah Al-Hajj itu, diberikan kepada orang yang tidak meminta-minta, jadi menjaga izahnya. Tapi sebenarnya dia adalah jarang makan daging, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita berkurban, kita juga boleh makan daging kurban. Boleh. Gitu, jadi ada 3. Kalau daging kurban itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 3, yaitu boleh dimakan sendiri, kemudian dibagikan kepada orang yang tidak meminta-minta, dan kemudian dibagikan kepada yang meminta-minta. Intinya adalah bisa dibagikan ke siapa baik. Ke tetangga boleh, ke dulur-dulur di mana, di dusun di mana boleh, ya. Seperti sekarang udah teknologinya makin tinggi, ada yang dibuat kornet, ada yang dibuat dendeng, ya,
untuk mengantisipasi pembusukan biar tidak busuk. Kalau untuk sebuah seperti daerah Timur Tengah itu hampir satu keluarga itu bukan satu hewan kurban lagi tuh, bisa satu keluarga satu sapi gitu ya, satu orang gitu. Jadi banyak sekali ya, apalagi kalau musim haji itu, kalau haji tamatuk itu kan kena dam ya, itu kena denda, itu banyak lagi hewan-hewan yang apa itu namanya, sembelihan-sembelihan yang harus mungkin diawetkan baru bisa dikirimkan ke daerah yang kekurangan dan sebagainya seperti itu. Jadi ibadah kurban ini ya itu sebenarnya adalah bagaimana kita memiliki sensitivitas sosial ya kepada orang lain ya, agar orang lain juga bisa merasakan gizi yang tinggi ya, merasakan gizi yang tinggi, makanan yang enak ya, pada paling tidak setahun sekali ya, seperti itu. Setahun sekali. Kita lanjutkan lagi adalah bagaimana kalau kita lihat bahwa setelah ini semua ya, ada inovasi ada lompatan-lompatan lah ya, inovasi lah katakan itu, seperti membuat pengalengan ya, membuat daging kaleng ya, di mana daging kaleng itu tidak bisa diperjualbelikan, atau daging dendeng seperti itu ya, daging unta itu, terutama unta itu kalau di Timur Tengah itu kan panas ya. Jadi di Timur Tengah itu panas, dan itu bisa dikeringkan menjadi dendeng ya, dan dendeng yang bisa tahan lama lah seperti itu. Ya. Baiklah, itulah tadi itu penjelasan dari Ustazah. Selanjutnya yang dimana tadi pembahasan tentang ibadah kurban. Ibadah kurban tuh ialah bukan sekedar hanya kurban-kurban baik. Jadi di dalam itu tuh memiliki makna tersendiri, yang dimana di dalam berkurban sendiri tuh harus adanya keikhlasan dan kesabaran. Itulah salah satu ketakwaan dari ibadah umat Islam. Nah, di sini Ustazah ada pertanyaan. Bagaimana sih Ustazah dalam berkurban agar memunculkan kebahagiaan dalam berumah tangga? Bagaimana cara memunculkan kebahagiaannya tersendiri dalam berkurban itu dengan ibadah kurban ini ya. Jadi ibadah kurban itu kalau kita lihat daripada sirah Ibrahim dan Ismail itu adalah memang sesuatu yang membahagiakan. Mereka itu tidak ada sepertinya terpaksa berkurban, terpaksa untuk menyembeli ya, terpaksa untuk melakukan hal ini dan sebagainya, tapi melihat dari semua keterbatasan itu dia melakukan kurban. Jadi kurban itu adalah dari kata qarib yang artinya dekat sebenarnya. Jadi bagaimana kita cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala keterbatasan yang ada. Ya. Kalau haji itu bagi yang mampu ya. Iya. Tetapi ini dengan keterbatasan yang ada, dengan hawa nafsu kita yang ada ya, kita itu seolah-olah tidak bisa berkurban. Padahal kita bisa berkurban. Iya. Seperti kan mindset orang itu berpikir bahwasanya berkurban itu bagi yang mampu saja. Iya, sebenarnya karena dia itu tidak wajib ya, dia berbeda dengan haji. Iya. Jadi haji itu wajib, tapi wajib bagi yang mampu. Sementara kalau kurban itu sunat muakkad. Iya. Jadi dia tidak wajib, jadi dia tidak berdosa. Tetapi karena dia menimbulkan sebuah kebahagiaan di dalam keluarga Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam, itu menjadi sesuatu yang harus kita ubah mindsetnya. Bagaimana kurban ini menjadi sesuatu yang kita rindukan. Ya, bagaimana cara merindukannya, Ustazah? Caranya adalah dengan menabung. Iya, benar. Ya, jadi kita bersama-sama
ya antara satu keluarga ya untuk menyisihkan perharinya berapa. Biar tidak keberatan pas gitu ya. Kalau mau per hari, kalau mau per bulan Boleh. boleh juga. Per bulannya kita nyimpen misalnya 250.000 per bulan. Iya, Atau kalau memang ya alhamdulillah dia kelebihan rezeki ya tinggal mengeluarkan aja dari tabungannya ya kan. Dengan mengeluarkan aja dari tabungannya itu dia bisa untuk apa tuh namanya langsung berkurban seperti itu. Tetapi bagi yang pas-pasan namanya aja berkurban, ya korban. Iya. Ya korban itu kan bagaimana kita itu melakukan yang terbaik dari diri kita, ya kan? Kita itu nggak bisa, tapi kita coba untuk bisa berkurban kan? Seharusnya begitu ya kan? Nah, begitu juga dengan celengan-celengan tadi. Dan bisa juga mengajarkan anak-anak sedari dini kan Iya. untuk kedepannya bisa berkurban. Iya, banyak sekali ya kalau kita lihat apa itu namanya keluarga-keluarga yang di bawah garis kemiskinan ya, tetapi apa itu namanya visinya visi bahwa saya itu 1 tahun sekali itu harus berkurban. Itu bisa, itu mampu dia menyisihkan itu. Tetapi jangan menjadi sebuah keegoisan kepala keluarga ya, karena yang berkurban itu kepala keluarga ya. Paling tidak minimal satu keluarga itu adalah satu bahagian sapi ya atau satu kambing seperti itu. Jadi jangan pula kepala keluarga itu dengan keegoisannya pokoknya kita harus berkurban. Padahal istrinya meronta-ronta ya. Ini uang belanja mana gitu ya. Uang susu untuk anak, anaknya juga begitu ya minta jajan terus gitu kan, seperti itu. Tapi bagaimana kepala keluarga memberikan kepahaman, sebagai Ibrahim memberikan kepahaman kepada anak dan istrinya. Kepada anak dan istrinya, bukan hanya kepahaman malah membentuk karakter istrinya, membentuk karakter anaknya, menjadi orang yang betul-betul terlatih untuk bisa berkorban. Iya, harus ikhlas. Iya, korban itu memang dasarnya ikhlas itulah. Iya, ikhlas. Kalau belum ada ikhlas di sini tuh tidak pacak berkorban ya, terutama yang untuk menengah ke bawah. Tapi kalau menengah ke atas bisa jadi itu ya alhamdulillah itu menjadi bagian daripada ibadahnya. Tapi nauzubillah kalau itu bagian daripada lifestyle-nya. Lifestyle gitu ya, tahu ya. Memang ya nauzubillah misalnya seseorang tuh menjadi ria di dalam berkorban, karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang diperlihatkan kepada orang lain. Tidak pacak disembunyikan. Mana kambing satu itu tidak disembunyikan mana ya? Terus kita pas disembeli itu juga menyebut nama Allah dan juga menyebut nama si pemilik kurban. Ya, jadi tidak disebutkan juga ya kan, seperti itu. Itu lebih baiknya, afdalnya seperti itu. Kalau mau disebut hamba Allah juga sebenarnya berarti Ustazah berkurban tuh tidak hanya cukup sekali saja ya kan. Ada orang tuh mikir jadilah sekali be gitu nah, terus-terusnya agak belah gitu kan. Ada yang mikirnya kayak itu juga Ustazah. Iya. Jadi berkurban itu rutinitas. Bahkan kalau jiwa itu harus sepanjang tahun. Iya. Jiwa pengorbanan itu harus sepanjang tahun. Dari Idul Adha ke Idul Adha. Kembali ke Idul Adha berikutnya itu masih insya Allah masih terjaga. Iya. Bagaimana menjaganya? Kita ingat, misalnya kalau mau buat celengan itu, akhirnya kita ingat, oh ya, insya Allah saya akan berkurban lagi tahun depan. Insya Allah saya berkurban lagi tahun depan. Jika tidak mampu bisa ajak tetangga-tetangga ya Ustazah ya. Ya itu ada satu pengalaman saya sekarang sokongan. Iya. Cokongan. Ada yang sedekah daging. Iya. Sedekah daging ya, bukan kurban, tetapi sedekah jatuhnya, yaitu sedekah daging. Jadi sedekah daging pada hari raya Idul Adha. Jadi pada waktu itu ada pengajian ya, pengajian kami ya. Iya. Ada beberapa yang berinisiatif untuk itu. Alhamdulillah dapat 12,5 juta. Oh, Masya Allah.
dalam sekitar 2-3 mingguan lah. Ya, jazakumullah khairan katsir kepada yang sudah memberikan sedekahnya, dikumpulin. Jadi tidak diwajibkan hanya kepada kepala keluarga itu tersendiri. Kalau secara syariat, memang dia itu adalah sunat muakkad kepada setiap keluarga. Jadi satu keluarga ini. Tetapi apabila ada yang memang tidak pacak nian ustazah ya. Manolah nak berhijuna celengan itu ya enggak bisa gitu. Tapi aku pengen ya sedekah baik. Sedekah sedekah daging sedekah daging ya, sedekah daging pada waktu raya kurban. Jadi 100.000 sana, 100.000 ada 25 ekor bisa sembelih satu kambing, satu hewan ya, satu kambing atau satu bagian kurban, bagi ke kemana, ke satu RT atau kemana ya bisa. Kalau sedekah itu senyum sedekah ya bisa. Jadi sedekah itu macam-macam. Jadi masuknya kepada sedekah. Bagian-bagiannya. Tetapi tidak masuk kepada di dalam yang dimaksud dengan syariat menyembelih kurban tersebut. Jadi boleh juga dengan sokongan kalau kita ingin bersedekah ya, Ustazah. Bersedekah daging. Bersedekah daging. Iya, bersedekah daging ya. Tidak, bukannya berkurban ya, tapi bersedekah daging. Kalau apalagi dalam kondisi pandemi ini. Iya. Mungkin uang sehari-hari makannya mungkin tahu, tempe ya, dengan kondisi PHK. Penghasilan berkurang, paling nambah telur ya, telur ceplok dan sebagainya ya. Ya kita sedekah daging. Nah, atau si pekurban itu bisa memberikan haknya kepada orang lain ya, kepada temannya, kepada tetangganya, kepada siapa saja yang ingin dia berikan bisa. Memang dia punya hak ya, punya hak untuk mendapatkan daging kurban dari yang hewan kurbannya, tetapi dia bisa juga melepaskan hak itu untuk diberikan pada orang lain. Nah, Ustazah, ini ada pertanyaan dari Barokah Berkurban. Nah, menurut Ustazah nih, kan ibadah haji di tanah suci dibatalkan pemerintah. Nah, kira-kira apakah pekurbanan di tanah air jadi akan lebih banyak atau malah justru berkurang dibanding tahun yang lalu? Oh, seperti itu ya. Ya, insya Allah kalau prediksinya harusnya lebih banyak ya. Karena sebenarnya orang yang melakukan ibadah haji itu tidak diwajibkan untuk berkurban. Jadi kan dia nggak perlu berkurban. Oleh karena itu dia pergi haji kan, sebagai gantinya, bukan sebagai ganti ya, tapi intinya orang yang berhaji itu tidak perlu untuk menyembelih hewan kurban. Seperti itu. Nah, ini pemerintah Indonesia ya. Tidak mengizinkan warga negaranya untuk menunaikan ibadah haji tahun ini ya, karena kondisi sekarang ini itu insya Allah ya, kalau saya prediksikan harusnya itu menjadi lebih banyak karena mereka tidak jadi berangkat haji, berarti mereka bisa berkurban di Indonesia. Tapi mungkin di satu sisi yang lain karena kondisi ekonomi yang biasanya berkurban menjadi tidak berkurban pula. Tapi kita lihat bagaimana ininya. Tapi kalau dilihat daripada semangat ya, semangat di era pandemi ini, saya lihat semangat kebersamaan, semangat memberi ya, sensitivitas sosialnya itu lebih tinggi. Karena pandemik ya. Iya. Terutama di kalangan umat Islam ya, karena pandemi itu muncul giroh-giroh Islam itu bagaimana untuk saling berbagi dengan sesama, dan ibadah kurban itu adalah wadahnya bagi kita untuk berbagi memang. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan itu rumah kurban ya, apa tadi? Barokah kurban. Barokah berkurban. Barokah berkurban, mudah-mudahan sukses ya. Pengumpulan hewan kurbannya daripada para kurban, dan saya himbau juga ini ya, kita himbau Nadia kepada yang belum ya, ini masih H-15 kan, bagi yang belum
Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo berkurban. Bisa banyak sekarang lembaga-lembaga yang buka sedekah buka daging, buka hewan kurban iya, ya, buka hewan kurban juga. buka ibadah untuk menyembelih hewan kurban itu. Dan bisa bahkan pada hari H, ya pada hari H 10 Zulhijjah itu masih bisa. Nah, ada ini ya, ada lokak rupanya gitu ya. Ada Dapat rezeki tiba-tiba ada kan. rezeki tiba-tiba. Kalau dibelanjakan habis, Bay. Iya. Daripada beli baju Iya, lebaran kan. ndak kenyingoan apa ya. Tapi kalau kita berkurban, insya Allah sampai kepada Allah, Allah akan balas kita dengan yang lebih baik lagi. Amin. Itu gimana lipat gandanya, celengan ya di kan? Ya, investasi di akhirat. Ya, seperti itu. Jadi mulailah sekarang, mulailah berkurban. Ya masih ada waktu H-15, bahkan H+3. Ya, H+3 itu masih bisa untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Kalau nak nabung dari sekarang bisa juga Nadia ini. Nadia. Nadia. Doain Be semoga dapat rezekinya jadi bisa berkurban. Amin. Nah, itu tadi pertanyaan dari para penanya. Nah, jadi dari ibadah kurban itu tuh kita harus memiliki suatu keikhlasan yang dimana berkurban tuh tidak hanya sekali saja ya Ustaz, ya bisa berkali-kali, bahkan kalau memang bisa diajarkan kepada anak-anak keluarga, anak-anak dari dini itu tidak bisa dimulai dari misalkan satu hari 1.000 atau 10.000 untuk menyisihkan uang jajan mereka ya Ustaz ya. Jadi pas hari H untuk berkurban bisa dikasihkan kepada ayahnya untuk bantu ngasih uang kurban gitu kan, bantu ayahnya gitu. Nah Ustazah, ada closing statement dari Ustazah? Oh ya, jadi kita ini di dalam kondisi pandemi COVID ya, oleh karena itu jiwa untuk berkorban itu harus lebih kita tinggikan ya, harus kita lebih semangatkan, terutama kepada anak-anak yang sudah mengerti ya. Anak-anak yang sudah mengerti, yang sudah balik, itu perlu kita perlihatkan bagaimana sebenarnya untuk berkorban ya. Berkorban adalah suatu yang termasuk ibadah orang-orang mukhlis ya, ibadah orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu kita bisa menyontoh daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Satu lagi ya, ada satu yang apa itu namanya yang belum kita bahas ya, yaitu tentang ibunya Ismail yang begitu luar biasa. Siti Hajar ya memberikan pembinaan karakter kepada apa namanya, pembinaan karakter kepada anaknya untuk bisa menjadi seperti itu. Jadi para ibu, jika kita ingin anak kita itu tidak menjadi suatu yang semu ya, melakukan sesuatu yang sepertinya penuh kepalsuan ya, tetapi bagaimana kita mendidik anak-anak itu punya jiwa yang murni, karena ikhlas itu artinya murni. Dia itu seperti susu, ya seperti susu. Jadi putihnya itu memang putih bersih, tidak ada noda, tidak ada titik, ya, jadi tidak ada setitik pun debu atau apa ya. Dan seperti itulah susu itu murni seperti itu. Jadi membentuk jiwa yang murni daripada seorang anak itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang ibu yang penuh dengan kebencian di dalam hatinya.
penuh rasa iri di dalam hatinya, penuh kemarahan dalam hatinya. Ya. Jadi memang keluarga itu adalah sesuatu yang kita butuhkan di dalam menghidupkan ritual-ritual ibadah kurban kita. Ya. Kita bersama-sama. Ada Ibrahim, ada Siti Hajar, dan ada Ismail. Jadi di dalam keluarga itu harus hadir ayah, harus hadir ibu, dan harus hadir anak. Terkadang anak ini menjadi hilang, padahal anaknya 5 ya, ada anaknya 6, 10 ya. Tetapi ayah dan ibu ini tidak pernah menghadirkan anak-anak di dalam keluarganya. Tidak pernah melibatkan di dalam keputusan-keputusan, apakah keputusan besar, mau sekolah di mana, mau apa segala macam, keinginannya apa, tidak ada. Ya, tidak ada. Anak itu dilibatkan juga dalam berdiskusi. Iya, Ibrahim itu bertanya kepada Ismail, apa pendapatmu? Apa pendapatmu tentang, ya, seperti itu. Jadi ditanya dulu apa pendapatmu. Apakah kita pernah bertanya kepada anak kita, ya, apa kesenangan dia, apa pendapatmu, kamu mau kemana nak, kamu mau ngapain, kamu cenderungnya apa, kamu suka apa, ya. Atau seorang ibu simpel aja, kalian makan siangnya mau apa, makan malamnya mau apa, gitu. Itu simpel aja, padahal simpel ya, tapi itu membuat anak merasa dihargai. Dan di situ ketika anak merasa dihargai, di situ tumbuh kedewasaan. Kalau anak tidak dihargai, dia tidak akan pernah menjadi orang dewasa. Karena di dalam pikirannya perintah-perintah, ya tunggu aja diperintah ibu, tunggu aja diperintah ayah. Tidak menjadi orang yang kreatif, yang tidak jadi orang yang punya inovasi dan sebagainya. Jadi tunggu perintah baru dilaksanakan. Iya, gitu. Jadi 3 di dalam keluarga itu, ada unsur ayah, ada unsur ibu, ada unsur anak-anak, gitu. Gimana kalau ayahnya sudah meninggal dunia, anak yatim? Tetap hadirkan ayah di dalam kehidupan keluarganya. Bagaimana caranya? Ayahmu itu suka loh, seperti ini. Ayahmu itu seorang yang pemberani. Ayahmu itu seorang yang disiplin. Ayahnya sudah meninggal dunia, tapi ayahnya tetap hadir di dalam rumah tangga itu, di rumah itu. Ibrahim, ya, waktu Ismail lahir nggak lihat, ya kan? Ya. Dia cuma mengantarkan Siti Hajar dan Ismail ke Mekah, ya. Mekah itu artinya tanah tandus ya, tanah tandus yang air aja mesti dicari, berlari antara Safa dan Marwah itu nyarinya, baru muncullah Zam-Zam tadi itu seperti itu, ya. Sampai-sampai Siti Hajar itu bertanya kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah? Jawab Ibrahim, ya ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, aku rela ditinggalkan berdua dengan Ismail di padang tandus seperti ini. Kalau itu perintah Allah. Nah, istrinya seperti itu. Kalau itu perintah Allah, aku rela. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah sirahnya Ibrahim. Iya, jadi untuk berkurban itu memang Allah itu sudah mempersiapkan ya. Ibadah kurban ini ibadah yang sangat istimewa kalau saya lihat ya. Istimewanya itu terletak di dalam suatu jiwa, tetapi jiwa itu harus dikeluarkan dalam bentuk yang nyata, yaitu ya disembelih tadi. Ya. Jadi kan ada namanya korban perasaan ya kan. Ya ini kita tidak bicara tentang korban perasaan. Memang kalau korban itu korban itu tentang rasa memang sebenarnya, tapi ini bukan itu. Yaitu memang korban itu harus disembelih itu. Jadi hadirkan ayah, unsur ibu, unsur anak. Jadi Ibrahim itu tidak berada di sisi Ismail ketika dia tumbuh, tapi ibunya, ya, ibunya mampu untuk menggambarkan atau ibunya mampu untuk menghadirkan
seorang ayah, ya, seorang ayah bersama anaknya, walaupun secara fisik tidak ada, seperti itu. Begitu Jadi juga, berkorban tuh adalah mm-mm. tidak harus gimana ya, berkorban tuh harus kita yang harus mengorbankan, bahwasanya tuh kita harus berkorban hari ini. Jadi apa yang kita ada, yang kita miliki tuh harus kita korbankan biar terciptanya Allah yang harus dikorbankan, ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi itu memang pelan-pelan, ya. Jadi karakter itu terbentuk pelan-pelan. Ya itu tadi kenapa saya di awal menceritakan tentang sirah, bagaimana seorang pemuda Ibrahim, ya, dan kemudian dituntun oleh Allah sehingga dia menemukan Allah, ya. Lalu kemudian ketika dia punya anak, dia juga bagaimana Allah menjadikan Ismail adalah seorang anak yang soleh, ya, anak yang soleh dan punya keikhlasan dan kesabaran. Jadi memang membentuk karakter anak itu tidak langsung jadi, tidak bisa langsung jadi. Kecingoannya pas kaget, ya, pas waktu akhir balik, ya, nanti juga pas waktu kita tidak ada, jadi, orang tuanya tidak ada, kelihatan siapa yang mengirimkan doa, yang datang menjenguk dia tuh, yang bisa datang menjenguk dia waktu kita terpisah dunia, itu adalah doa-doa anak-anak yang soleh. Jadi bisa jadi dia kelihatannya soleh pas waktu di dunia, ternyata pada waktu di akhirat, ya, kita nunggu-nunggu waktu di alam kubur, ini anak-anak soleh-soleh kemana ya, nggak pernah berdoa untuk ibunya, untuk bapaknya, seperti itu. Nah itu tadi kelihatan, ya, nanti kelihatan. Jadi ya untuk para bapak ibu, jika memang ingin untuk bisa beribadah kurban, dan ibadah ini kurban ini berkelanjutan sampai anak cucu kita, mulailah daripada membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga ibadah kurban ini menjadi sesuatu seolah-olah wajib di dalam keluarga, padahal dia itu sunat muakkad, ya, karena dia menimbulkan kebahagiaan, karena dia menimbulkan kesenangan, ya, di dalam kita melakukan ibadah kurban ini, melatih keikhlasan dan kesabaran. Mungkin itu saja, ya, closing statement dari saya, Nadia. Baik, itulah tadi kesimpulan dari Ustazah Fanin yang dimana materinya sangat luar biasa sekali, dan saya selaku moderator Nadia Arisa. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, kita tutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.